tujuan dari kita belajar ini tuh untuk apa gitu ya. Langsung. Jadi melalui kegiatan pembelajaran ini Ibu harap itu kalian semua, anak-anak semua dapat menjelaskan pengertian dari ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan benar ya. Yang kedua yaitu menemukan isi kandungan dari Quran surat mengenai sabar dan pemaaf. Terus yang ketiga, menyajikan contoh dari perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan tepat. Yang keempat, yaitu kalian diharapkan dapat menyimpulkan hikmah berperilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan baik dan benar. Dapat dimengerti? Di sini Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Coba lihat dulu. Ibu mau tanya nih, dari video tadi itu contoh dari perilaku apa? Ikhlas. Ya, di sini orang ketika akan bersedekah, tapi ketiga orang yang menurutnya salah, tapi menurut Allah itu sudah benar. Yang penting niatnya untuk bersedekah, ya. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ayat dan hadis yang berkaitan dengan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang pertama itu ada Quran surat An-Nisa ayat 146. Ibu bacain ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu mu'minina ajran 'azima. Ada yang mau bacain artinya? Tidak. Oke, lanjut. Artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Lanjut, mengenai perilaku sabar ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya boleh dibacain? Tolong bacain dong. Ayo. Siapa? Angga. Ayo Angga baca. Angga majuin dikit gak apa-apa. Ayo. Gak apa-apa sok. Kelihatan gak? Ayo orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah mencipta orang-orang yang sabar. Di sini menjelaskan mengenai perilaku sabar ya. Kalau Allah itu senantiasa membersamai bersama orang-orang yang bersabar. Lanjut ke Quran surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, ada yang mau bacain juga? Oh enggak? Oke. Dea, tolong dong bacain. Iya. Kelihatan nggak? Nah, silakan Dea, tolong baca artinya. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sakit, dan orang-orang yang menahan amanahnya dan memaafkan salahnya. Serta orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Dea. Silakan duduk lagi tempatnya. Demikiannya tadi sudah dibacakan mengenai ayat dan hadis terkait perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Lanjut. Tadi kan dasar bukunya ya. Sekarang ke pengertiannya. Ada yang tahu nggak? Ikhlas itu apa? Ada yang tahu? Ikhlas. Nih, ikhlas itu menurut bahasa
adalah tulus dan membersihkan hati dan memurnikan niat. Menurut istilah, mengerjakan amal ikhlas itu mengerjakan amal ibadah itu semata-mata karena Allah, bukan karena hal lainnya. Ya, jadi ketika kita nih, contohnya, Alia membantu Dea itu bukan karena pengen disanjung baik gitu ya. Emang karena ikhlas, karena tulus dari hatinya ingin membantu Dea. Ya. Lanjut ke sabar. Ada yang tahu sabar? Sabar itu menahan diri. Menahan diri ketika apa? Ketika ketaatan kepada Allah. Terus menjauhi dalam hal-hal yang diharamkannya, serta sabar takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya gini nih, Tati itu sakit contohnya, ya. Contohnya ketika sakit, jangan malah nyalahin, malah sakit gitu ya. Jangan gitu. Kita tuh harus lapang, harus sabar, harus ikhlas, harus sabar, menerima gitu. Menerima dari takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Berlanjut mengenai pemaaf. Pemaaf berarti bertambah, penghapusan, ampun dan anugerah. Sikap pemaaf kayak gimana coba? Ada yang tahu? Pemaaf. Ya, benar Alif. Pemaaf itu suka memaafkan kesalahan orang lain, meskipun terkadang orang lain itu belum meminta maaf kepada kita. Tapi kita itu harus dari awal, ketika contohnya teman kita melakukan kesalahan kepada kita, harus langsung memaafkannya. Jangan malah dipendam, nantinya akan menjadi dendam, ya. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Di sini ada cara menghindari sifat riya. Cara menghindari sifat riya. Yang pertama, menumbuhkan keyakinan bahwa sifat riya itu menghapus amal ibadah. Kan sayang ya, kita sudah capek-capek ibadah, sudah capek-capek sholat, capek-capek ngaji, dengan sifat riya itu malah amal itu malah terhapus. Nah, pokoknya jangan sampai ya. Terus mengambil hikmah dari setiap balasan atas perilaku. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan ibadah. Dan yang keempat itu takut murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita itu harus menjauhi sifat riya. Oke. Selanjutnya itu mengenai perilaku sabar dalam beribadah. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama itu siapkan niat yang suci, ikhlas, bahwa ibadah itu semata-mata karena Allah. Ya Angga? Ya? Ya. Jangan karena sesuatu kita beribadah itu, ya. Yang kedua, jangan lalai. Lalai dalam apa? Dalam memenuhi syarat-syarat serta tata cara dalam beribadahnya. Yang ketiga, sesudah ibadah itu jangan berbuat riya. Selanjutnya itu ada cara membina diri agar menjadi pemaaf. Cara membina dirinya yang pertama itu pahami bahwa manusia itu tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kan pemaaf, ya kita harus meyakini gitu, kalau kita juga tidak luput dari kesalahan, ya pasti kan secara disadari atau tidak disadari kita pun sering melakukan kesalahan. Yang kedua, yang kedua itu mengingat kebaikan orang lain dan melupakan keburukannya. Jangan ini mas sebaliknya, diingat-ingat terus keburukan orang lain, tapi kebaikannya malah dilupain. Jangan ya. Yang ketiga itu mengingat keburukan kita dan lupakan kebaikannya. Oke, lanjut. Yang keempat, ya, Angga. Yang keempat itu berpikirlah ke depan, jangan berpikir dalam jangka pendek. Udah pada bosan ya? Ya. Mau permainan dulu? Oke. Buat ngetes konsentrasinya ya. Ada Ibu ada permainan yang konsentrasi. Yang Ibu tahu kan? Oke. Dimulai dari Ibu ya? Siap? Ya, oke. Tes dulu.
bacain hikmah dari perilaku ikhlas sabar dan pemaaf. Oke? Oke. Siap? Siap ya? Konsentrasi, oke? 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai dari ibu. Ibu Alia, Alia Dea, Alia Agi, Agi Angga, Angga Ika, Ika Alif, Alif Ainun, Ainun Tati, Tati Nabila, Nabila Ririn, Ririn Ainun, Ririn. nah, Ainun. Harus dapat 3 orang ya? Ini lagi ya. 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai dari ibu. Ibu Dea, Dea Angga, Angga Agit, Agit Ririn, Ririn Nabila, Nabila Tati, Tati Alia, Alia Ika, Ika Alif, Alif Angga, Angga Ibu. Ibu. Malah ibu yang kena ya. Nanti ibu baca yang sabar. Satu lagi. Oke. 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai dari ibu. Ibu Angga, Angga Dea, Dea Agi, Agi Ika, Ika Alif, Alif Dea, Dea Alia, Alia Alif, Alif Nabila, Nabila Ririn, Ririn Tati, Tati Agi, Agi Angga, Angga Ika, Ika Dea, Dea Alia. Ainun dulu. Bacain hikmah dari perilaku ikhlas. Mendapat pahala dari Allah. Ya, yang Hati kedua. menjadi tenang dan ibadah lancar. Selalu bersyukur atas hikmah yang diberikan Allah. Oke. Lanjut yang sabar ya. Sabar kan? Bagian ibu. Hikmah dari perilaku sabar. Yang pertama itu belajar menghargai proses. Bisa minta perhatiannya? Bisa. Yang kedua, menghargai diri sendiri. Oke? Yang ketiga, menjadi pribadi yang lebih hati-hati. Yang keempat, pantang menyerah. Dan yang terakhir itu, pandai bersyukur. Yang terakhir, mengenai hikmah itu, perilaku pemaaf. Silahkan Dea. Jaga tali persaudaraan, kedamaian batin, meningkatkan persatuan antar. Oke, sudah ya. Di sini ibu ada lembar kerja nih. Nanti kalian isi soalnya. Ibu mau tahu soalnya pemahaman kalian mengenai materi yang sudah ibu sampaikan. Tolong bagi ke yang lainnya. Di sini ibu ada video mengenai kisah orang sabar dan ikhlas. Coba nih ya, tonton dulu. Nah, mengenai materi pembelajaran kan sudah ibu sampaikan semua ya. Ya. Sekarang ibu ada games nih, tapi kita bikin lingkaran dulu. Oke? So, Yuk, baca lingkaran besar. lingkaran besar, Lingkaran besar. Lingkaran besar. Lingkaran besar. Lingkaran. Dengarkan aja ya. Ibu mau putar dulu audio. Oke, sudah ya. Ya. Jadi di sini ibu ada tugas nih buat kalian. Nanti pasti pernah dong gitu ada pengalaman mengenai salah satu dari sifat pemaaf, ikhlas dan sabar. Nah, ibu mau kalian tulis nih di sini mengenai kisah kalian gitu. Bisa? Bisa. Oke. Berbagi. Ibu kasih waktu. Ibu kasih waktu buat kalian bikin cerita.
Bebas pokoknya mau cerita tentang apapun. Yang penting cerita mengenai yang berkaitan dengan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Dah. Mana? Sini, kumpulkan ke ibu. Dah. Bu. Bentar. Nih, ibu ada permainan lagi nih. Ada permainan yang balonku yang itu. Siapa kasih ke berhenti berarti dia yang baca ini ya kisahnya ya. Oke. Semua ibu dulu. Ayo. Sini. Oke, siap? Ya. 1, 2, 3. Balonku ada rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, merah, muda, dan biru. Oke, Agi. Coba berdiri Agi. Oke. Perkenalkan dulu. Oke. Bentar dulu deh. Tepuk semangat dulu dong biar semangat. Oke? Tepuk semangat. Oke, Agi. Silakan baca. Iya. Pasukannya dan Oke, udah. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Lanjut. Mana Agi? Aginya sini, kasih ibu. Nah, lanjut lagi. Dari Agi. Oke. Satu orang lagi ya, Oke. Mulai. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Ainun, baca ceritanya. Oke. Bencong. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Tepuk semangat. Ainun, baca. Tidak sabar. Oke, sudah. Tepuk tangan. Di sini ibu mau itu dulu kasih penilaian yang menurut ibu tadi yang jawab pertanyaan tuh yang paling tepat adalah siapa ya? Alif. Hore. Lagi siapa yang lagi ya? Ika. Sama Dea. Hore. Oke, materi mengenai sabar, ikhlas, dan pemaaf udah ibu sampaikan semua ya. Ibu harap kalian dapat memahami materinya dengan baik. Oke. Sekarang kita berdoa dulu mau pulang.